Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia untuk semua siswa-siswi baru MTS Negeri 4 Demak. Semangat pagi juga anak-anakku semua, siswa-siswi baru MTS Negeri 4 Demak, beserta keluarga yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar baik dan sehat semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mengawali materi Matsama pada hari ketiga pada tanggal 14 Juli 2021, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah lebih dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Baiklah, materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun karakter moderasi beragama dan kesetaraan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Kata kunci yang ada yaitu moderasi beragama, kesetaraan, dan keberagaman bangsa Indonesia. Pengertian agama. Agama adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini dan dipercaya. Di dalam pengertian agama ada kerukunan beragama, yaitu sebagai kondisi hidup dan kehidupan beragama yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong, dan sesuai dengan ajaran agama dan keberadaan Pancasila. Dasar hukumnya adalah landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Kemerdekaan bangsa Indonesia, kemerdekaan beragama di dalam bangsa Indonesia yaitu bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinannya dan kepercayaannya. Dalam hal ini tidak ada yang memaksa oleh siapapun dan bagaimanapun, karena merupakan kebebasan beragama di sini adalah sebagai hak asasi yang paling asasi atau hak asasi yang paling tinggi. Kita langsung pada moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap pertengahan dalam beragama yang tidak condong ke kanan atau ekstrem kanan atau bersikap radikal, dan tidak condong ke kiri atau ekstrem kiri atau bersikap liberal. Ciri-ciri perilakunya biasanya bersikap kompromistik dalam relasi agama. Yang kedua, bersikap pertengahan, tidak pro-liberal, yang membolehkan segala hal, dan konservatif yang menolak pembaruan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah dalam menyampaikan kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, bersikap tasamuh, toleran kepada orang lain. Yang kelima, memahami agama secara tekstual dan kontekstual. Di dalam moderasi beragama bertujuan supaya masyarakat bisa mengetahui peran dan fungsinya masing-masing sehingga mereka mampu menyampaikan paham keagamaannya secara moderat. Jadi di tengah-tengah posisinya. Perhatikan gambar berikut. Saya ulangi. Itu ada gambar bahwa siswa di dalam suatu keluarga itu memiliki sikap watak yang berbeda-beda dalam satu keluarga, tapi dia masuk dalam satu keragaman yang membangun sebuah keluarga itu sendiri. Itulah bentuk bangsa Indonesia. Berikutnya kita masuk pada pengertian kesetaraan. Apa itu? Yaitu suatu persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, dan tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, atau dikatakan sederajat. Keberagaman di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Dasar negara inilah yang mempersatukan keberagaman, termasuk keberagaman dalam memeluk agama, dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kesetaraan bisa dikatakan kesederajatan yang memiliki tingkat sama, pangkatnya sama, kedudukannya sama. Makna kesederajatan itu sendiri suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarkis sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Berikutnya, di dalam kesetaraan itu sendiri merupakan suatu toleransi dalam beragama. Keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Kita tahu sendiri bahwa keberagaman di Indonesia itu ada berapa ribu pulau di Indonesia, ada berapa provinsi, di masing-masing provinsi memiliki beberapa suku budaya, adat istiadat, bahasa, daerah, semuanya itu berbeda-beda di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Makna keberagaman dalam suatu masyarakat Indonesia maknanya adalah bahwa kekayaan bangsa Indonesia yang harus diyakini, yang harus dipelihara sebagai suatu kekayaan bangsa. Bentuk keberagaman bangsa Indonesia ada suku bangsa, ada keberagaman adat istiadat, ada keberagaman agama, ras, golongan.
Berikutnya adalah makna persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan? Berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Sementara kesatuan adalah merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Persatuan dan kesatuan berarti macam-macam coraknya. Beraneka ragam tadi bersatunya menjadi satu kesatuan yang utuh, serasi, selaras, sehingga saling menguatkan dan saling menghargai perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika di sini sebagai pemersatu keberagaman bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh Empu Tantular pada tahun 1951. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai semboyan resmi negara Indonesia. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika misalnya tidak ada rasialisme, tidak adanya sikap diskriminatif, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Prinsip persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, persatuan pembangunan. Keberagaman masyarakat Indonesia harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan bangsa. Sehingga bagaimana caranya? Yang diperlukan adalah harmonisasi, yaitu adanya harmonisasi baik dalam suku, agama, ras, harmonisasi antar golongan, harmonisasi dalam keberagaman gender, harmonisasi dalam keberagaman ekonomi, harmonisasi dalam berbagai kehidupan di dalam masyarakat. Permasalahan keberagaman biasanya menimbulkan konflik. Faktor penyebabnya biasanya karena adanya faktor individu, perbedaan latar belakang budaya, misalnya perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Nah, disitulah konflik berdasarkan jenisnya, ada konflik antar suku, ada konflik antar agama, antar ras, antar golongan, antar ideologi, dan konflik politik. Dampak konflik dalam keberagaman bangsa Indonesia yaitu ada dampak negatif dan ada yang dampak positif. Dampak positifnya misalnya menguatkan solidaritas. Dengan adanya keberagaman justru malah menjadikan solidaritas makin kuat. Dampak negatifnya misalnya kita hancur nilai-nilai norma-norma sosial yang ada, perubahan keberadaan di dalam masyarakat, kerugian harta benda dan sebagainya. Itu merupakan dampak negatif. Upaya penyelesaian konflik dalam keberagaman agama masyarakat Indonesia yaitu bisa dilaksanakan upaya preventif, upaya represif maupun upaya kuratif. Dalam cara penyelesaian konflik itu sendiri bisa kita lakukan misalnya dalam selalu menghormati keberagaman masyarakat, selalu bersikap toleransi dan sebagainya. Kemudian prinsip yang harus kita lakukan di tengah keberagaman bangsa Indonesia yaitu ada prinsip kesetaraan, ada prinsip di sini kesetaraan yaitu yang disebut dengan kata lain egalitarianisme, yaitu selalu mengedepankan semangat egalitarianisme tadi atau prinsip kesetaraan tadi. Yang kedua yaitu prinsip saling pengertian antar sesama anggota masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip toleransi, yaitu mengutamakan toleransi yang tinggi antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat adalah prinsip kerjasama, mengutamakan kerjasama antar sesama anggota masyarakat. Prinsip yang kelima adalah keterbukaan, menjunjung tinggi keterbukaan antar sesama masyarakat. Yang keenam yaitu prinsip penghargaan atas prestasi atau penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan prestis, keturunan, kesukuan atau ras itu sendiri. Terakhir masuk pada kesimpulan yaitu bahwa di dalam keberagaman suku bangsa adat istiadat merupakan suatu kekayaan bangsa yang menjadikan keindahan bangsa Indonesia. Dan kondisi keberagaman di Indonesia itu menyadarkan kita untuk saling menghormati, toleransi, selalu mengedepankan sikap moderasi beragama. Untuk membangun karakter moderasi beragama itu sendiri dan kesetaraan dalam keberagaman perlu ditanamkan sikap antara lain menghargai perbedaan suku, agama, ras atau disebut dengan sara. Yang kedua dialog dan kerjasama antar agama atau antar budaya. Yang ketiga menolak intoleransi dan radikalisme. Yang keempat mengutamakan sikap moderat atau sikap yang berada di tengah-tengah. Semuanya itu moderasi beragama dan kesetaraan tadi dalam keberagaman bangsa Indonesia bisa kita lakukan, yaitu di mana saja, di lingkungan keluarga misalnya menampilkan sikap gotong royong, menghormati, menyayangi, menjaga nama baik. Kemudian di lingkungan
di lingkungan sekolah, misalnya kita bersikap menghargai karya teman, tidak memaksakan kehendak, mematuhi tata tertib. Di lingkungan masyarakat, menghormati hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil, menjaga ketertiban, keamanan. Di lingkungan bangsa dan negara selalu mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Nah, semuanya itu di dalam keberagaman, di dalam moderasi beragama dan kesetaraan, di dalam membangun keberagaman bangsa Indonesia itu sendiri, kita harus selalu berupaya untuk menumbuhkan sikap kesetaraan tadi. Menumbuhkan sikap kesetaraan artinya kita mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban dalam masyarakat Indonesia. Demikian, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.